Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ratna Dewi Wulandari dari NIM 1225010160 dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Jadi teman-teman, di sini saya akan mereview mengenai buku Sejarah Islam di Kawasan Indochina karya Dr. Asep Ahmad Hidayat MAG. Nah, dari buku ini saya akan membahas mengenai beberapa tema yang ada di dalam buku ini untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah studi kawasan dunia Islam. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai teori masuknya Islam ke Indochina. Nah, di buku ini menjelaskan atau menawarkan 3 teori mengenai masuknya dan berkembangnya Islam di subkawasan Indochina, yaitu teori Cina, Muslim Bugis, teori Melayu, dan teori Arab. Nah, dari ketiga teori ini mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai masuknya agama Islam di Indochina dengan perbedaan pendapat. Yang pertama yaitu mengenai waktu masuk agama Islam, yang kedua yaitu mengenai tentang asal negara yang menjadi perantara atau sumber tempat pengambilan ajaran agama Islam, yang ketiga yaitu mengenai penyebaran atau pembawaan agama Islam di wilayah tersebut. Begitu teman-teman. Nah, dari teori Cina ini menyebutkan bahwa penyebaran agama Islam di Indochina berasal dari pedagang-pedagang Islam yang datang dari Cina, dan mereka terdiri dari beberapa orang Cina keturunan Persia. Persia, Arab, India, dan suku-Han Muslim pada abad ke-11 Masehi. Selanjutnya, mereka itu dikatakan telah menguasai perdagangan di daerah Kanton, Hunan, dan Kasol. Mazhab yang mereka anut dari orang Cina keturunan Arab dan Persia tersebut yaitu mazhab Syafi'i dan Hanafi. Nah, teori Melayu ini juga menyebutkan bahwa Islam di bawah Indochina melalui perdagangan Islam yang berhijrah dari alam Melayu pada abad 12 Masehi hingga ke-14 Masehi. Nah, dari sinilah mereka berasal dari kerajaan Melayu seperti Patani dan Malaka, Aceh dan Jawa. Kerajaan-kerajaan alam Melayu ini begitu maju di dalam berbagai bidang seperti politik dan perdagangan dan lain sebagainya. Nah, sebelum mereka sampai ke Indochina, terlebih dahulu mereka singgah ke daerah Ligor dan Singgora. Dan diperkirakan juga bahwa melalui orang-orang Melayu inilah mazhab Syafi'i dibawa ke Indochina, tempatnya di Champa. Champa itu apa sih? Champa itu adalah kerajaan Islam di bagian tengah Vietnam sekarang dan jatuh pada abad ke-15 di bawah kekuasaan kerajaan Hanam. Nah, Dr. Asep Ahmad Hidayat MAG ini juga berpendapat bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Indochina ini bukan hanya disebarkan oleh orang-orang Melayu dari Jawa, Sumatera, Semenanjung, tapi juga oleh para pendakwah Arab. Nah, menurut J.A.B. Biselium dalam The French in Indochina halaman kelima mengatakan bahwa orang-orang Arab dan pelayaran ke negeri-negeri tersebut telah melancarkan propaganda dengan cepat, dan kendatipun anak negeri di sana menerima peraturan-peraturan mereka. Namun, orang-orang Arab tersebut berhasil mempengaruhi lembaga-lembaga supaya mereka memeluk ajaran agama Islam. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori masuknya Islam di Myanmar. Nah, beberapa sejarah meyakini orang-orang Islam dibuat pertama kali mendarat di wilayah Myanmar, yaitu atau tanda kurung Burma, adalah di kawasan delta sungai Ayeyarwan, pantai Tanintari, dan Rakhine sebagai pelaut dan pedagang pada abad ke-9. Sebelum pendiri kerajaan Burma, Myanmar pertama tahun 1550 Masehi oleh Raja Anawarta dari Bagan, dibaca juga dengan kata Pagan. Nah, bisa juga dibaca dengan kata Pagan. Nah, awal kedatangan orang-orang Islam ke Myanmar atau Burma kala itu terbentuknya koloni Muslim, permukiman Muslim yang menyebar Islam di tengah masyarakat Myanmar.
pada abad ke-9 Masehi setelah banyak didokumentasikan secara luas oleh pada pelancong Arab, Persia, Eropa, Portugis, dan Tionghoa Cina. Nah, di buku ini menjelaskan bahwa ada 5 teori yang ditawarkan untuk menjelaskan kedatangan Islam di Myanmar, yaitu teori Arab, Persia, dan teori Mongol, teori Cina, teori India, dan teori Melayu. Nah, dari kelima teori ini berdasarkan pada catatan pelancong dan kronik Buma, Arab, Cina, dan Melayu, serta beberapa lainnya dari penulis sejarah Islam kontemporer. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 tokoh yang berpendapat tersebut. Nah, seperti tokoh Thomas W. Arnold, setelah Islam menyebar di sekitar pantai India sejak sekitar abad ke-7 Masehi, para pedagang Islam mulai menyebar di agama di Myanmar. Selanjutnya yaitu menurut bin Muhammad Abdul Bashar, agama Islam ini telah datang diarahkan sejak abad pertama Hijriah atau ke abad ke-7 Masehi. Mulai para pedagang Arab yang datang ke Akyab, ibu kota Arakan, melalui jalur untuk melakukan transaksi perdagangan dan pendakwah Islam di daerah tersebut. Nah, sekitar tahun 652 sampai 660 Masehi, yaitu tepatnya pada abad ke-7, disebutkan bahwa para pedagang saudagar muslim Arab telah mendarat di pelabuhan-pelabuhan Myanmar atau Burma tersebut, seperti Tanton dan Martabat. Nah, dipercayai bahwa pada abad ke-9 telah dijumpai kolonial Islam di daerah Pagu, karena pada masa itu pelaut Islam sering bersinggah di pantai Arakan, Pegu, dan Tenasserim. Nah, kebanyakan juga tujuan para pelaut Arab tersebut singgah di Myanmar adalah untuk berdagang dan menanti pergantian arah angin sebelum mereka melanjutkan pelayaran ke timur atau balik ke India Arabia. Namun selanjutnya para pedagang atau pelaut Islam asal Arabia tersebut tinggal di tanah Myanmar dan menikahi wanita-wanita setempat, sehingga mereka mampu membentuk sebuah komunitas baru Islam di daerah tersebut. Dan dengan modal komunitas baru tersebut, mereka mampu membuat pelabuhan baru yang dikuasai oleh orang-orang Islam. Keturunan Islam di daerah tersebut kemudian disebut sebagai Pathe atau Kala. Nah, dari perkawinan tersebut, campuran antara perkawinan tersebut telah menyebabkan tersebarnya agama Islam di sekitar kota-kota pelabuhan Myanmar. Begitu teman-teman. Cukup sekian dari pembahasan yang saya bahas mengenai teori masuknya Islam ke Indochina dan teori masuknya Islam ke Myanmar. This time I want